Luis Diaz menjadi rebutan banyak klub top Eropa usai tampil bagus di Copa America 2021 bersama Kolombia. Selain itu, Luis Diaz juga tampil memukau pada paruh pertama musim ini di Porto. Winger 25 tahun itu mencetak 16 gol dari 21 laga di semua ajang kompetisi bersama Porto. Liverpool akhirnya mendapatkan jasa Luis Diaz dengan harga 45 juta euro pada bursa transfer Januari 2022 lalu. Awalnya, Liverpool baru akan mendatangkan Luis Diaz pada awal musim 2022-2023. Namun, rencana itu harus diubah. Liverpool membuat tawaran yang tidak bisa ditolak Diaz. Jika Liverpool tidak bergerak pada Januari 2022 lalu, Luis Diaz kemungkinan akan menjadi milik klub lain, yakni West Ham United. Pasalnya, ada pengakuan dari David Moyes soal upaya West Ham untuk membeli Diaz. Itu benar, saya berbicara dengan Luis Diaz lewat telepon dan kami cukup jauh untuk mengontraknya dari Porto. Pemahaman saya adalah Liverpool akan datang pada musim panas dan saya akan mencoba mendapatkannya pada bulan Januari. Saya tidak tahu apakah rencana kami itu mempengaruhi keputusan Liverpool, tetapi dia pemain yang sangat bagus, ujar Moyes dikutip dari Mirror. Marco Asensio beberapa tahun terakhir adalah pemain yang krusial bagi Real Madrid. Ia menunjukkan performa yang impresif di lini serang Los Blancos. Namun di musim ini, performa sang winger sedikit menurun sehingga ada rumor bahwa ia akan cabut karena kontraknya habis di tahun 2023. Menurut laporan jurnalis Eduardo Inda, ada beberapa klub yang sangat tertarik meminang Asensio. Salah satunya adalah Arsenal. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk menggunakan tenaga Asensio. Sang winger dinilai bisa memperkuat lini serang mereka. Mikel Arteta menilai kedalaman timnya cukup buruk belakangan ini sehingga ia ingin memperbaiki aspek tersebut. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah mengontak agen sang winger baru-baru ini. Mereka menjanjikan sang winger menjadi pemain inti di tim mereka musim depan. Tidak hanya itu, Asensio juga diberikan tawaran gaji yang menarik sehingga Arsenal berharap sang winger mau pindah ke London Utara. Setelah sukses besar pada jendela transfer musim dingin lalu, Barcelona tampaknya ingin mengulangi keberhasilan yang sama pada bursa musim panas 2022 nanti. Klub asal Catalunya itu dikabarkan akan mendatangkan pemain Borussia Dortmund Erling Haaland pada bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun bursa transfer musim panas 2022 masih beberapa bulan lagi, Barcelona dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Haaland. Dikutip dari The Telegraph, Presiden Barcelona Joan Laporta didampingi oleh Jordi Cruyff baru-baru ini bertemu dengan agen Haaland Mino Raiola di Monaco. Pada kesempatan ini, kedua belah pihak dikabarkan sudah mulai merinci durasi kontrak dan gaji untuk Haaland. Dalam isi klausul kontrak tersebut, Barcelona dilaporkan harus membayar uang komisi untuk Raiola dan ayah Haaland. Di samping itu, Barcelona akan memberikan gaji yang tinggi untuk penyerang asal Norwegia itu. Situasi Dean Henderson di Manchester United kini sedang abu-abu. Pasalnya, pelatih The Red Devils, Ralf Rangnick mengungkapkan bahwa sang kiper belum diketahui masa depannya. Henderson setidaknya akan menjadi kiper cadangan di bawah David De Gea sampai musim panas 2022 nanti. Dean Henderson hanya bermain 3 kali di musim 2021-2022. Jumlah penampilan ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan musim lalu yang mencapai 26 kali. Dengan jumlah penampilan tersebut, Henderson digadang-gadang akan menjadi kiper utama Manchester United di musim ini. Namun penampilan David De Gea ternyata membaik dan ia berencana untuk merebut trofi pemain terbaik klub pada tahun 2022. De Gea sendiri masih terikat kontrak sampai 2023 dan ada opsi perpanjangan semusim. Klausul serupa juga diberlakukan untuk Henderson. Hanya saja, kontrak sang pemain masih cukup panjang, yaitu sampai 2025.
Dilansir dari Manchester Evening News, Ralf Rangnick mengatakan bahwa dia belum berpikir tentang masa depan kedua kipernya itu dan memilih untuk menentukannya di musim panas nanti. Andreas Christensen nampaknya sudah memilih meninggalkan Chelsea ketika kontraknya usai pada musim panas 2022 mendatang. Menurut laporan Sky Germany, Christensen telah memberi indikasi bakal pindah ke Barcelona. Blaugrana bukanlah satu-satunya klub yang tertarik meminang jasa Christensen. Raksasa Jerman Bayern Munchen sebenarnya juga tertarik mendaratkan Christensen untuk menggantikan posisi Niklas Süle yang akan hengkang ke Borussia Dortmund. Akan tetapi, Christensen ternyata lebih ingin pindah ke Spanyol. Pemain asal Denmark itu siap angkat koper ke negeri Matador karena Blaugrana siap memberikan upah yang lebih besar ketimbang tawaran Bayern. Di sisi lain, Christensen bukanlah satu-satunya bek andalan Chelsea yang saat ini diincar Barcelona. Kabarnya, mereka juga siap meminang bek veteran Chelsea, Cesar Azpilicueta. Seperti Christensen, Azpilicueta juga bisa diangkut ke Camp Nou dengan status free agent. Pasalnya, hingga saat ini Azpilicueta masih belum menandatangani perpanjangan kontrak bersama The Blues. Setelah sempat digosipkan bakal bereuni dengan Paul Pogba di bursa transfer musim panas, Juventus justru tengah melakukan pendekatan pada Ryan Gravenberch yang kebetulan juga menjadi target Real Madrid dan Liverpool. La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Juventus menjadikan Gravenberch sebagai target utama di pos gelandang mereka. Dialog dengan klub pemilik sang pemain Ajax Amsterdam pun sudah dimulai. Ajax mempunyai relasi yang baik belakangan ini dengan Juventus dalam hal transaksi pemain. Untuk transfer Gravenberch, Ajax sepertinya akan terbuka untuk bernegosiasi dengan siapapun. Pasalnya, pemain tengah berusia 19 tahun itu akan habis kontrak pada Juni 2023 dan pihak klub enggan mengambil resiko kehilangan secara cuma-cuma jika bersikeras mempertahankannya. Hanya saja, Juventus tak bisa tenang karena Liverpool ataupun Real Madrid masih bisa menyalip kembali. Pasalnya, kedua klub itu punya daya tarik finansial maupun prestasi yang mumpuni. Usai harus rela melepaskan Lionel Messi pada bursa transfer musim panas 2021, Barcelona kemungkinan harus kehilangan satu kapten mereka lagi, yaitu Sergio Busquets. Laporan ini datang dari Fabrizio Romano. Menurut laporan tersebut, Busquets sangat diminati oleh Inter Miami. Namun menurut Romano, Busquets sendiri masih betah berbaju Barcelona. Walaupun sudah berusia 33 tahun, namun pemain tengah berpaspor Spanyol tersebut masih kuat menopang Barcelona. Sergio Busquets dalam setahun terakhir sudah menolak sejumlah proposal dari klub-klub MLS setiap kali bursa transfer dibuka. Hanya saja, tidak ada jaminan ia akan terus jual mahal. Terutama dengan kontraknya di Barcelona yang hanya tersisa hingga Juni 2023. Jika harus kehilangan Sergio Busquets di musim depan, Barcelona dipastikan bisa kembali goyah. Bagaimanapun juga, ia merupakan pemain penting dan menjadi bagian dari suksesnya Barcelona musim ini. Meski tak lagi muda, Busquets masih mampu bermain di 34 laga lintas ajang di musim ini dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Sejak musim lalu, Harry Kane sudah santer digosipkan akan cabut dari Tottenham Hotspur. Sang striker dikabarkan tidak bahagia dengan kondisi The Lilywhits yang sulit menjadi juara. Beberapa hari terakhir, gosip Kane cabut ini kembali mencuat. Ini disebabkan Antonio Conte dilaporkan akan mundur dari jabatannya sebagai manajer Tottenham, sehingga Kane merasa ia juga butuh pindah klub. Bild melaporkan bahwa Manchester City sangat tertarik untuk merekrut Kane. Namun rival mereka yakni Manchester United dilaporkan lebih diunggulkan untuk mendapatkan jasa Kane. Menurut laporan tersebut, Kane sejauh ini lebih condong pindah ke MU. Ini disebabkan karena faktor pelatih mereka. Di musim panas nanti, MU dilaporkan akan punya manajer baru. Mereka akan dilatih oleh Mauricio Pochettino yang notabene mantan manajer Kane di Tottenham.
Kane dilaporkan sangat ingin dilatih kembali oleh pelatih asal Argentina itu sehingga ia mantap untuk pindah ke MU. Sementara itu, Tottenham sendiri mematok Kane dengan harga yang sangat mahal. Mereka dilaporkan hanya mau melepaskan sang striker di angka 100 juta pound sterling di musim panas nanti. Pada bursa transfer musim panas 2022 mendatang, kabarnya Juventus dan Chelsea bakal melakukan barter pemain. Pemain tersebut adalah Jorginho dari kubu The Blues dan Alexandro dari sisi Bianconeri. Laporan ini datang dari La Gazzetta dello Sport. Rumor ini terbilang cukup masuk akal karena Chelsea membutuhkan pemain seperti Alexandro. Alexandro bagi Chelsea musim depan akan menyediakan kedalaman di posisi bek kiri, sesuatu yang tidak dimiliki klub asal London itu saat ini. Sementara itu, Juventus sebenarnya sudah memburu Jorginho sejak bursa transfer musim panas 2021 lalu. Juventus berniat menjadikan ex-Napoli itu sebagai pemain utama mereka di lini tengah. Rencananya, Jorginho akan diduetkan bersama rekannya di Gli Azzurri, yakni Manuel Locatelli. Agen Jorginho bahkan mengonfirmasi keinginan Juventus, namun pada akhirnya tidak ada transfer yang terrealisasi. Skema barter dengan sedikit menambahkan kompensasi mungkin terasa adil. Pasalnya, baik Jorginho maupun Alessandro sama-sama memiliki kontrak hingga Juni 2023. Manchester United menjamu Watford di laga pekan ke-27 Liga Inggris. Bermain di Old Trafford Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Setan Merah ditahan imbang tamunya dengan skor 0-0. Skuad asuhan Ralf Rangnick bermain menyerang sejak menit awal pertandingan. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat Setan Merah gigit jari. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Namun sayang tak disahkan wasit karena offside. Hasil imbang 0-0 tak merubah posisi The Red Devils di 4 besar klasemen. Setan Merah meraih 47 poin dari 27 pertandingan. Leeds United melawan Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Elland Road Sabtu malam waktu Indonesia Barat, The Lilywhits menang telak dengan skor 4-0. Tottenham bisa membuka keunggulan melalui Matt Doherty pada menit ke-10. 5 menit berselang, Dejan Kulusevski menggandakan keunggulan The Lilywhits. Pada menit ke-27, tim tamu mencetak gol ketiga melalui tendangan voli Harry Kane. Tottenham akhirnya bisa memperbesar keunggulan melalui Son Heung-min pada menit ke-85. Skor pun menjadi 4-0 untuk kemenangan pasukan Antonio Conte. Berkat kemenangan ini, Tottenham Hotspur naik ke peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 42 poin dari 25 pertandingan. Manchester City menghadapi Everton dalam duel pekan ke-27 Premier League. Bermain di Goodison Park Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, The Citizen menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Manchester City dicetak Phil Foden pada menit ke-82. Kemenangan ini krusial untuk Manchester City demi mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara. Mereka kini mengoleksi 66 poin dari 27 laga. Real Madrid bertemu Vallecano di laga pekan ke-26 La Liga. Bermain di Estadio de Vallecas Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, El Real menang tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Karim Benzema pada menit ke-83. Dengan kemenangan ini, maka Real Madrid kian kokoh di puncak klasemen sementara La Liga dengan 60 poin. Juventus menghadapi Empoli di laga pekan ke-27 Serie A. Bermain di Stadion Carlo Castiani Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Sinyonya Tua menang dengan skor 3-2. Moisken membuka keunggulan Juventus di menit 32. Namun 7 menit berselang, Empoli menyamakan kedudukan lewat Simon Żurkowski. Dusan Vlahovic membawa Juventus kembali unggul pada menit ke-45 plus 2. Gol ketiga Sinyonya Tua tercipta di menit 66 lewat aksi Dusan Vlahovic. Empoli kembali memperkecil ketertinggalan melalui Andrea Lamantia pada menit 76.
Dengan kemenangan ini, Juventus kini mengoleksi 50 poin dan tetap berada di posisi keempat klasemen Serie A. Roman Abramovich menjadi pemilik Chelsea sejak tahun 2013. Namun, Taipan asal Rusia tersebut mendapatkan banyak kecaman menyusul krisis yang menimpa Ukraina. Abramovich yang punya hubungan erat dengan pemerintah Rusia juga turut terkena imbasnya. Banyak yang meminta Abramovich untuk segera meninggalkan Chelsea. Abramovich pada akhirnya membuat pengumuman sehari sebelum Chelsea menghadapi Liverpool di final Carabao Cup. Dia resmi menyerahkan kepengurusan klub kepada Yayasan Amal Chelsea. Setelah hampir 20 tahun kepemilikan saya di Chelsea FC, saya selalu memandang peran saya sebagai penjaga klub. Saya selalu mengambil keputusan dengan kepentingan terbaik klub. Saya tetap berkomitmen pada nilai-nilai ini. Itulah sebabnya saya hari ini memberikan amanat kepada Yayasan Amal Chelsea untuk mengurus dan merawat Chelsea. Bunyi pernyataan resmi Abramovich di situs resmi Chelsea. Timnas Vietnam U23 berhadapan dengan Timnas Thailand U23 di laga final Piala AFF U23 2022. Bermain di Morodok Techo National Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Vietnam menang tipis dengan skor 1-0. Gol sematawayang di laga ini diciptakan Tran Bao Toan di akhir babak pertama. Kemenangan ini membuat Vietnam U23 untuk pertama kalinya menjadi juara Piala AFF U23. Sementara untuk Thailand U23, posisi runner-up merupakan kali kedua dirasakan secara beruntun. Duo Tottenham, Harry Kane dan Son Heung-min sudah bermain saling meladeni selama bertahun-tahun. Teranyar, keduanya mencetak gol ketika Tottenham menghajar Leeds United dengan skor telak 4-0 Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Kane juga membuat assist untuk gol Son Heung-min di babak kedua. Tercatat, dengan assist Kane untuk gol Son, duel keduanya berhasil melampaui pasangan Drogba-Lampard sebagai kombinasi tersubur di Premier League. Duet Kane-Son berhasil menciptakan total 37 gol, sedikit lebih tinggi dari Drogba-Lampard yang telah melahirkan 36 gol. Kombinasi Kane-Son begitu baik karena keduanya saling meladeni. Terkadang Son membuat assist untuk Kane, terkadang juga Kane yang membuat assist untuk Son. Duet keduanya sudah menjadi senjata Spurs sejak tahun 2015 ketika Son bergabung. Tak hanya itu, Son dan Kane pun termasuk kontributor gol terbanyak Spurs untuk saat ini. Son Heung-min sudah mencetak total 80 gol dan 44 assist. Sementara Kane mencatatkan 174 gol dan 37 assist.